Selamat pagi anak-anak saudara. Pertama-tama terimalah salam kudus dari Yesus, nama budaya. Amin. Marilah kita mengawali pendidikan agama Buddha dan Hindu Kartini hari ini dengan memanjatkan parita namaskara agama bersama-sama. Ayo bersikap anjali. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai pengmudahan melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua semua makhluk. Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai pengmudahan melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua makhluk. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang kebenaran mulia, tentang jalan menuju terhentinya duka. Pada materi hari ini, kita belajar tentang bab 7 mengenai karma dan tumimba lahir poin A, B, C, dan D. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat memahami tentang hukum karma dan penyebab karma. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi karma. Seperti yang kita ketahui, karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu menghasilkan akibat. Lihatlah gambar berikut ini, bahwa papan yang didorong akan mengakibatkan papan yang lain roboh sebagai akibat dari robohnya papan yang pertama. Dorongan sebagai sebab, sedangkan robohnya papan sebagai akibat. Teori tentang karma merupakan salah satu ajaran dasar dalam agama Buddha. Akan tetapi,
Kepercayaan tentang karma telah ada dan lazim di India sebelum munculnya Buddha. Namun demikian, Buddha lah yang menjelaskan dan merumuskan ajaran ini dalam bentuk yang lengkap seperti yang ada sekarang. Karma atau kamma berarti tindakan atau perbuatan. Semua tindakan yang disengaja, baik secara mental, verbal maupun fisik, dianggap sebagai karma. Hal ini meliputi semua yang termasuk dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Semua tindakan yang didasari kehendak baik dan buruk disebut karma. Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, di luar kemauan, atau tanpa disadari, meskipun secara teknis dinyatakan sebagai perbuatan, namun tidak termasuk karma, karena kehendak sebagai faktor terpenting dalam menentukan karma tidak ada. Buddha pernah menyatakan, "Aku nyatakan, oh para biku, bahwa kehendak adalah karma. Dengan memiliki kehendak, seseorang melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran." Karma tidak hanya berarti perbuatan masa lampau. Karma meliputi perbuatan-perbuatan lampau dan sekarang. Berikutnya kita akan membahas mengenai karma dan wipaka. Karma adalah aksi, wipaka adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan. Demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Karma seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh. Wipaka dapat dianggap seperti buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasil. Seperti halnya karma ada yang baik dan yang jahat. Demikian pula wipaka, ada yang baik ataupun buruk. Wipaka dialami sebagai kegembiraan, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, atau kesengsaraan sesuai dengan sifat dari benih karmanya. Buddha menyatakan dalam Samyutta Nikaya, sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan. Pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya, dan engkau akan merasakan buah daripadanya. Berikutnya adalah mengenai penyebab karma. Ketidaktahuan atau avijja, tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya adalah penyebab dari karma. Dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada, Buddha mengatakan, dari ketidaktahuan timbul bentuk-bentuk karma atau yang disebut avijja paccaya sankhara. Semua perbuatan baik yang dilakukan ditunjang oleh 3 akar baik, yaitu tidak serakah, aloba, tidak membenci, adosa, dan kebijaksanaan atau amoha. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat 3 hewan yang saling menggigit satu sama lain. Ayam jago yang melambangkan keserakahan, ular melambangkan kebencian, babi yang melambangkan kegelapan atau kebodohan batin. Berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan-perbedaan mental, intelektual, moral, dan watak sebagian besar bergantung pada perbuatan atau karma masing-masing, baik pada saat lampau maupun pada saat sekarang. Meskipun Buddhisme mengaitkan fenomena keberagaman ini dengan karma sebagai penyebabnya, namun ini tidak berarti segala sesuatu terjadi hanya akibat karma lampau. Buddha menyangkal kepercayaan yang menyatakan bahwa semua fenomena, baik fisik maupun mental, disebabkan semata-mata oleh karma masa lampau. Jika kehidupan saat ini dikondisikan atau dikendalikan sepenuhnya
hanya oleh karma masa lampau. Karma akan sama dengan fatalisme, nasib atau takdir. Setelah pembelajaran kita tadi, marilah kita membaca Parita Taipecho bersama-sama. Ayo, mari bersikap anjali. Sa
Inilah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Kemudian baca buku halaman berikut ini untuk materi kita selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran Agama Buddha dan Budi Pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.